Konsultasi Syariah. Beda qadha dan qadar. Pertanyaan, apa beda antara qadha dan qadar? Karena banyak orang masih bingung. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bagian dari rukun iman yang 6 adalah beriman kepada takdir. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril tentang iman, beliau SAW menjawab, yang artinya, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan kamu beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, ketetapan Allah disebut dengan istilah qadar. Sementara itu terkadang disebutkan dalam ayat dengan menggunakan istilah qadha. Seperti firman Allah Ta'ala yang artinya, dan ini perkara yang sudah ditetapkan. Quran Surat Maryam ayat 21. Lalu apa beda qadha dengan qadar? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pertama, sebagian ulama berpendapat qadha adalah sinonim dari qadar, sehingga kata qadha dan qadar maknanya sama. Dan ini sejalan dengan penjelasan sebagian ahli bahasa. Mereka menafsirkan qadar dengan qadha. Dalam Al-Qamus Al-Muhit dinyatakan, qadar adalah qadha dan hukum. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnu Baz rahimahullah. Beliau pernah ditanya tentang perbedaan qadha dan qadar. Jawaban beliau, qadha dan qadar adalah dua kata yang artinya sama, yaitu sesuatu yang telah Allah qadhakan atau tetapkan dulu dan yang telah Allah takdirkan dulu. Bisa disebut qadha, bisa disebut takdir. Kedua, pendapat kedua, qadha dan qadar maknanya berbeda. Selanjutnya mereka berbeda pendapat mengenai batasannya. 1. Qadha lebih dahulu daripada qadar. Qadha adalah ketetapan Allah di zaman azali. Sementara qadar adalah ketetapan Allah untuk apapun yang saat ini sedang terjadi. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, para ulama mengatakan, Al-Qadha adalah ketetapan global secara keseluruhan di zaman azali. Sementara qadar adalah bagian-bagian dan rincian dari ketetapan global itu. Fathul Bari. Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat menyatakan, perbedaan antara qadar dan qadha, bahwa qadha bentuknya ketetapan adanya seluruh makhluk yang tertulis di Al-Lauh Al-Mahfudz secara global. Sementara qadar adalah ketetapan adanya makhluk tertentu setelah terpenuhi syarat-syaratnya. 2. Kebalikan dari pendapat sebelumnya. Qadar lebih dahulu daripada qadha. Qadar adalah ketetapan Allah di zaman azali, sementara qadha adalah penciptaan Allah untuk apapun yang saat ini sedang terjadi. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat menyatakan, qadha Allah lebih khusus dibandingkan qadar, karena qadha adalah ketetapan di antara takdir atau ketetapan. Qadar itu takdir, sementara qadha adalah keputusan. Ilustrasinya, ada 100 ketetapan, bentuknya hubungan berkonsekuensi. Jika A maka B, jika C maka D, jika E maka F, dan seterusnya. Ini semua adalah ketetapan. Lalu kapan ketetapan ini diputuskan? Ketetapan diputuskan nanti berwujud kejadian. Menurut pendapat ini, ketetapan itu qadar, sementara keputusan itu qadha. Apapun itu, memahami perbedaan ini bukan tujuan utama dari iman kepada qadha dan qadar, selain hanya memahami batasannya. Syekh Abdurrahman Al-Mahmud mengatakan, tidak ada banyak manfaat dalam mempelajari perbedaan ini, karena semua sepakat dengan batasan, meskipun berbeda dalam penyebutan namanya, sehingga tidak perlu ada perdebatan untuk memberikan definisi. Al-Qadha wal Qadar fi al-Kitab wa Sunnah. Maksud beliau, mau disebut qadha maupun qadar, intinya sama, yaitu ketetapan Allah. Demikian, Allahu a'lam.